Kimetsu no Yaiba Season 2. Permulaan episode perdana Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Season 2 District Entertainment. Diperlihatkan sosok anak kecil yang terlihat baik. Dia hanya terlihat keluar saat malam hari untuk pergi ke perpustakaan, kemudian kembali ke rumah dengan membawa buku baru. Anak kecil yang terlihat baik tersebut diadopsi oleh keluarga yang tidak memiliki keturunan. Menurut keluarga tersebut, anak ini tidak dapat keluar saat siang hari lantaran memiliki penyakit kulit. Terlepas dari semua itu, wujud di balik anak kecil ini adalah Muzan. Ini semakin diperjelas dengan kedatangan Akaza setelah melaporkan bahwa dia telah menghabisi Kyozuro Rengoku. Meskipun Akaza berhasil menghabisi sang Hashira api, dia sempat dihajar oleh Muzan karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Akaza melapor kepada Muzan bahwa ia belum menemukan bunga lili laba-laba biru. Ia berjanji ke depannya akan berusaha lebih keras. Akaza mengatakan ia telah membereskan seorang Hashira. Muzan ingin melenyapkan seluruh pasukan penumpas iblis. Ia memerintahkan Akaza untuk membunuh seluruh pemusnah iblis. Muzan marah karena Akaza hanya bisa membunuh satu Hashira. Padahal di tempat itu masih ada 3 orang pemburu iblis. Tanjiro bermaksud akan mengabarkan kematian Rengoku kepada keluarganya. Ia berlari meski dalam keadaan terluka. Dalam perjalanan ia bertemu dengan gagak milik Rengoku dan ia mengikuti gagak tersebut. Tanjiro bertemu dengan Senjuro yang sedang menyapu halaman. Ia memberi hormat dan bertanya apakah Senjuro telah mendengar kabar bahwa Rengoku sudah wafat. Tanjiro mengatakan bahwa Kyozuro meninggalkan pesan padanya untuk disampaikan kepada ayah Kyozuro dan kepada Senjuro. Berniat hendak menyampaikan pesan terakhir kepada keluarga Rengoku. Tiba-tiba saja sang ayah muncul. Penuh dengan kekesalan, sang ayah justru langsung menghajar Tanjiro. Dia menganggap bahwa pengguna anting tersebut berniat ingin menghina keluarga Rengoku. Faktanya, pengguna anting tersebut sebelumnya yang berarti ayah dari Tanjiro diketahui memiliki ilmu pernapasan terkuat. Teknik pernapasan tersebut sebagai Hinokami Kagura, di mana pengguna sebelumnya menggunakan anting yang sama atau Hanafuda. Menurut Shinjiro Rengoku, ayah dari Kyozuro Rengoku mengatakan bahwa Hinokami Kagura merupakan teknik pernapasan legendaris yang juga dikenal sebagai pernapasan matahari. Menurutnya, semua teknik pernapasan yang saat ini punya banyak variasi asal mulanya dari Hinokami Kagura. Teknik pernapasan tersebut diketahui digunakan oleh keluarga Kamado secara turun-temurun, di mana pengguna terakhirnya kini adalah Tanjiro itu sendiri. Sanjiro menyuguhkan teh untuk Tanjiro. Tanjiro meminta maaf karena ia sudah menyundul ayah Senjiro. Ia juga meminta maaf karena tidak bisa membantu menyelamatkan Rengoku. Sanjiro menyerahkan buku yang sering dibaca ayahnya, buku ke-21 Pilar Api. Namun ternyata ada bagian buku yang rusak. Sanjiro menduga jika ayahnya yang telah merobek bagian buku itu. Tanjiro bertekad untuk berlatih lebih keras untuk mempelajari tarian Dewa Api. Ia berusaha untuk menjadi Hashira yang kuat. Sementara Senjuro, karena kakaknya tidak punya penerus, maka ia bertekad untuk menjadi penerusnya. Ia berusaha untuk mendapat pencapaian sebagai Hashira cadangan. Ia bersedih karena ia belum menguasai ilmu pedang. Ia khawatir akan memutuskan generasi Pilar Api. Tanjiro memberi semangat kepada Senjure agar ia melangkah sesuai yang dia anggap benar, dan ia akan membela Senjure jika ada yang menghinanya. Senjuro berjanji akan memperbaiki catatan Pilar Api yang hilang dan akan menanyakan kepada ayahnya. Ia akan mengirimkan gagak jika ia menemukan sesuatu. Saat Tanjiro akan pulang, Shinjiro memberikan palang pedang Nichirin milik kakaknya. Awalnya Tanjiro menolak, namun Shinjiro memaksanya. Dia berharap pedang itu bisa melindungi Tanjiro. Akhirnya Tanjiro menerima pedang itu. Setelah Tanjiro pergi, Shinjiro menemui ayahnya untuk menyampaikan pesan terakhir kakaknya. Namun ayahnya masih marah. Kakaknya berpesan agar ayahnya selalu menjaga kesehatan. Ternyata ayahnya sebenarnya tengah meratapi kepergian putranya. 4 bulan sejak kepergian Rengoku, Tanjiro, Shinjiro, Inoseku berlatih dengan keras sambil melaksanakan tugas dari gagak untuk membasmi iblis yang bersembunyi di kuil gunung. Tanjiro bersama Nezuko bertarung dengan iblis. Ia dapat mengalahkan iblis itu. Tanjiro menuju rumah kupu-kupu. Di perjalanan ia mendengar seorang berteriak minta tolong. Tanjiro mendatangi sumber suara tersebut dan meminta menghentikan tindak kekerasan atau penculikan anak di tempat itu. Aku mantan shinobi, Tuan Uzu Tengen, pria yang terkenal paling gagah di tempat ini. Memangnya bocah ingusan sepertimu bisa menyundulku, kata penculik itu. Tanjiro menyuruh Uzu Tengen melepaskan anak yang diculiknya. Namun Uzu Tengen mengatakan bahwa ia atasan mereka. Ia adalah seorang Hashira.
Uji Tengen melemparkan salah seorang anak dari atas atap. Tanjiro dengan sigap menangkapnya. Uji Tengen membawa Aoi untuk dijadikan penumpas iblis. Shinjiro dan Inoseko bergabung bersama Tanjiro dan mengatakan bahwa mereka akan menggantikan Aoi. Uji Tengen setuju dan melepaskan Aoi. Uji Tengen membawa mereka ke distrik hiburan tempat iblis bersemayam.